Ini sebuah pertanda besar di balik gejolak protes dari seluruh pelosok negeri. Setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan DPR, diikuti kebijakan pajak baru yang mencekik, protes pun pecah di berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tanggal 13 Agustus 2025, kita semua menyaksikan demo pajak di Pati. 16 Agustus 2025, para wakil rakyat terlihat bergembira dan berjoget dalam sidang tahunan MPR usai kenaikan tunjangan anggota DPR. Tanggal 25 Agustus, kita menyaksikan demo di depan gedung DPR yang menuntut bubarkan DPR. Dan tanggal 28 Agustus besok, kita menyaksikan demo buruh besar di Jakarta. Apakah ini sebuah pertanda? Sebuah pertanda besar di balik gejolak protes dari seluruh pelosok negeri. Setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan DPR, diikuti kebijakan pajak baru yang mencekik, protes pun pecah di berbagai daerah. Pati, Jawa Tengah, ribuan massa turun ke jalan meneriakkan warisan semangat Samin Suro Sentiko. Pajak ini penindasan. Di Jakarta, mahasiswa mengepung DPR dan menuntut dibubarkannya DPR. Di Surabaya dan Medan, buruh mengancam mogok nasional karena merasa diperas dari dua sisi, upah stagnan dan pajak yang naik. Di Makassar dan Papua, rakyat berkumpul menyuarakan hal yang sama. Negara hanya tahu meminta, tidak pernah memberi. Gelombang protes ini menunjukkan sesuatu yang jarang terjadi. Rakyat dari berbagai latar belakang bersatu. Mereka yang biasanya berbeda kepentingan, kini satu suara, lawan pajak semena-mena, tolak tunjangan ugal-ugalan DPR di atas penderitaan rakyat. Joget di sidang tahunan MPR adalah simbol kehilangan nurani. Sejarah selalu mencatat simbol-simbol. Kadang bukan kebijakan tertulis yang memicu amarah, melainkan sebuah tindakan kecil yang dianggap melecehkan. Joget di sidang tahunan MPR mungkin bagi anggota DPR adalah hiburan semata, tetapi bagi rakyat ini adalah lambang penghinaan. Pedagang kecil melihatnya sebagai ejekan. Ia dihantui tagihan pajak, sementara wakilnya menari dengan gaji yang berlipat. Buruh melihatnya sebagai pelecehan. Mereka berkeringat demi upah yang pas-pasan, sedangkan wakilnya bergembira dengan tunjangan yang mewah. Petani menilainya sebagai tanda bahwa wakil mereka tidak lagi peduli. Tanah mereka kering, panen gagal, tapi DPR berjoget dengan tunjangan yang naik. Dalam sejarah Nusantara, ketika pemimpin terlalu larut dalam pesta pora, itu pertanda Wahyu Keprabon sedang meninggalkan mereka. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Ada 5 karma pemimpin serakah yang tidak amanah dan menindas rakyat dalam sudut pandang spiritual. Disinilah hukum karma bekerja. Apa yang ditanam pemimpin akan kembali kepada mereka, cepat atau lambat. Ada 5 lapisan karma yang sedang menunggu para wakil rakyat yang berjoget di atas luka dan penderitaan rakyat. Yang pertama, karma dunia, hilangnya wibawa dan kepercayaan. Dalam tradisi Jawa, ada istilah Wahyu Keprabon. Pemimpin hanya kuat jika masih dipercaya rakyat. Begitu lebih mementingkan kantong sendiri, wahyu itu akan minggat. Kini rakyat tidak lagi segan, mereka turun ke jalan, menulis sindiran di spanduk, wibawa DPR runtuh. Suara rakyat lebih dipercaya daripada suara wakil rakyat. Meski mereka masih berkuasa secara formal, secara moral mereka sudah jatuh. Inilah karma dunia.
Pemimpin kehilangan legitimasi meski masih duduk di kursi kepemimpinan. Yang kedua, karma spiritual, doa buruk rakyat yang tertindas. Bayangkan rakyat kecil yang membayar pajak sambil menangis, ibu-ibu yang bingung mencari uang sekolah anak, buruh yang lelah namun dipotong pajak. Semua doa itu meluncur ke langit tanpa penghalang. Doa buruk rakyat lebih tajam dari 1000 kebijakan, dan lambat laun doa ini akan kembali menghantam pelaku. Skandal mereka akan terbongkar, kesehatan mereka digerogoti penyakit aneh, kekuasaan mereka runtuh dengan cara yang memalukan. Kesombongan mereka hari ini bisa jadi adalah hari terakhir sebelum kejatuhan. Yang ketiga, karma keturunan, beban untuk anak cucu. Dalam keyakinan Nusantara, karma tidak selalu berhenti di diri pelaku. Kadang ia turun ke keturunan. Anak cucu pemimpin dolim sering lahir dengan beban berat, hidup dalam sakit-sakitan, usaha yang selalu gagal, nama keluarga dipermalukan di masyarakat. Ini adalah cara alam menyeimbangkan ketidakadilan. Tangis rakyat yang tak terbendung menjadi kutukan bagi keturunan mereka. Apa gunanya gaji besar dan tunjangan mewah jika akhirnya meninggalkan warisan kutukan bagi anak cucu? Yang keempat, karma alam. Negeri ini tidak lagi subur. Dalam ajaran Nusantara, ketika pemimpin makan berlebihan sementara rakyat kelaparan, tanah pun ikut murka. Tanda-tandanya sudah terlihat. Panen gagal di beberapa wilayah, harga beras dan bahan pokok yang naik, bencana alam yang datang silih berganti. Kesuburan bumi Nusantara bisa sirna jika keadilan terus diinjak. Yang kelima, karma akhirat, pertanggungjawaban di alam akhirat. Dalam Islam, pemimpin adalah ro'in, penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya. Gaji berlebih dan tunjangan yang diambil dari pajak dolim adalah hulul atau harta yang haram. Karma akhirat adalah yang paling berat. Dunia mungkin bisa ditipu, rakyat mungkin bisa bungkam, tapi di hadapan Tuhan semua akan dihisap tanpa bisa mengelak. Demo di berbagai daerah hanyalah awal. Yang lebih berbahaya dari demo adalah hilangnya rasa percaya rakyat. Ketika rakyat tidak lagi percaya, maka legitimasi penguasa runtuh. Kata-kata DPR dan wakil rakyat dianggap sampah. Kebijakan pemerintah dianggap tidak sah. Rakyat mulai mencari pemimpin alternatif di luar lingkar kekuasaan. Inilah yang disebut oleh leluhur Nusantara sebagai cokro manggilingan, roda zaman yang berputar. Yang di atas terlalu rakus akhirnya jatuh, yang di bawah menderita akhirnya bangkit. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.